Gimana Bu? Persiapannya Ibu. Persiapannya gimana? Nanti sayangku. Ya, kan belum dilantik sayang. Bentar dong. Tetap kan udah resmi Bu ini. Udah persiapan. Kapan ditelepon sama Mas tadi? Tadi. Ya. Oke, sayang, nanti sayang. Gua pasti ngomong ya. Hah? Iya, aku datang duluan. Mungkin sepatu catsnya Bu. Nah, ini aku mau pakai tapi mbok di mana? Makasih ya sayangnya. Pemirsa, Hover Air resmi meluncurkan Aqua sebagai drone kamera otonom tahan air yang dirancang khusus untuk aktivitas olahraga air dan petualangan luar ruang. Drone berbobot di bawah 250 gram ini mampu lepas landas dan mendarat di atas air serta merekam video 4K hingga 100 frame per detiknya. Hover Air resmi meluncurkan Aqua sebagai drone kamera otonom tahan air. Hover Air Aqua dikembangkan oleh Zero Robotics untuk kebutuhan surfing layaknya paddleboard dan berbagai aktivitas di perairan. Perangkat ini menjadi salah satu drone konsumen pertama yang dapat mengapung serta lepas landas dan mendarat langsung di atas air. Aqua dibekali sertifikasi IP67 dengan lebih dari 15 inovasi tahan air dan anti korosi. Sistem ini memungkinkan drone tetap beroperasi di lingkungan basah dan air asin dengan risiko kerusakan yang lebih rendah. Untuk kebutuhan perekaman, Aqua menggunakan sensor CMOS 1/1,28 inci dengan kemampuan merekam video 4K dengan 100 frame per detik. Drone ini juga mendukung format H-Log 10 bit dan HLG HDR untuk meningkatkan kualitas gambar. Aqua dilengkapi perangkat lighthouse yang dapat dipakai pengguna untuk mendukung pelacakan otomatis saat beraktivitas di air. Sistem ini memanfaatkan teknologi RTK dan computer vision untuk menjaga akurasi posisi dan pengambilan gambar. Hover Air Aqua mampu terbang dengan kecepatan maksimum 55 km per jam dan ketahanan angin level 7. Baterai yang digunakan mampu memberikan waktu terbang hingga 23 menit dalam satu kali pengisian daya. Hover Air Aqua dipasarkan mulai $1.299 Amerika atau sekitar 21 juta rupiah untuk paket standar. Perusahaan juga menawarkan paket Fly More Bundle seharga $1.499 dengan tambahan baterai dan aksesori pendukung. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Marshall resmi meluncurkan Milton ANC sebagai headphone on-ear nirkabel terbaru dengan fitur Adaptive Active Noise Cancellation atau ANC. Perangkat ini menawarkan daya tahan baterai hingga 80 jam serta dukungan audio spasial untuk meningkatkan pengalaman mendengarkan musik. Marshall resmi meluncurkan Milton ANC yang menandai kembalinya Marshall ke segmen headphone on-ear dengan fitur peredam bising aktif. Sebelumnya, fitur ini hadir melalui seri Beat ANC yang diperkenalkan pada 2018 dan kini hadir kembali dengan teknologi yang lebih modern. Marshall menyertakan Adaptive Active Noise Cancellation yang dapat menyesuaikan tingkat peredaman suara secara real-time sesuai kondisi lingkungan. Pengguna juga dapat mengaktifkan Transparency Mode untuk tetap mendengar suara di sekitar tanpa melepas headphone. Perangkat ini dilengkapi fitur Soundstage Spatial Audio yang memberikan efek suara lebih luas dan imersif. Marshall juga menyertakan Adaptive Loudness untuk menjaga kualitas bass dan detail audio saat digunakan pada volume rendah. Milton ANC mendukung Bluetooth 6.0 dengan kompatibilitas kodek audio SBC, AAC, LC3, dan LDAC. Perangkat ini juga mendukung multi-point pairing sehingga dapat terhubung ke beberapa perangkat secara bersamaan. Marshall mengklaim Milton ANC mampu digunakan hingga 50 jam dengan ANC aktif dan hingga 80 jam saat ANC dinonaktifkan. Fitur pengisian cepat juga disediakan dengan waktu 15 menit untuk penggunaan hingga 9,5 jam. Marshall Milton ANC dipasarkan dengan harga $229 Amerika Serikat atau sekitar 3,7 juta rupiah. Produk ini ditempatkan di antara seri Major V dan Monitor 3 ANC dalam portofolio headphone Marshall. Berbagai sumber IDX Channel. Leica resmi meluncurkan Shine Compact One sebagai proyektor laser 4K portable terbaru untuk segmen home cinema premium.
Perangkat ini mengusung teknologi triple RGB laser dengan tingkat kecerahan hingga 1700 ANSI lumen dan proyeksi gambar sampai 220 inci. Leica resmi meluncurkan Cine Compact One yang menjadi proyektor ketiga dalam jajaran Leica Smart Projection. Produk ini dirancang sebagai alternatif yang lebih ringkas dan terjangkau dibanding Cineplay One dengan fokus pada fleksibilitas pengguna di dalam maupun luar ruangan. Leica menyertakan sistem proyeksi triple RGB laser yang dipadukan dengan lensa semi-mikron, zoom, dan chip DMD 0,47 inci. Kombinasi ini mampu menghasilkan tampilan 4K dengan detail yang tinggi serta didukung teknologi Leica Image Optimization atau LEO. Untuk meningkatkan kualitas visual, Leica menyertakan dukungan Dolby Vision dan HDR10+. Fitur ini memungkinkan tampilan kontras dan warna yang lebih akurat saat menonton film maupun konten hiburan beresolusi tinggi. Cine Compact One dilengkapi sistem rotasi 360 derajat yang memungkinkan proyeksi ke dinding maupun langit-langit dari berbagai sudut. Sistem ini didukung fitur otomatis berupa autofocus, keystone correction, dan intelligent screen framing untuk mempermudah proses pengaturan. Leica membekali Cine Compact One dengan sistem operasi VIDAA yang menyediakan akses ke berbagai layanan streaming populer. Perangkat ini juga mendukung Wi-Fi, Bluetooth, HDMI AirPlay, dan fitur Smart Home untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Leica Cine Compact One dipasarkan pada 18 Juni 2026 di Eropa, Amerika Utara, dan sejumlah pasar Asia. Proyektor ini dibanderol mulai €1.645 atau sekitar 30 juta rupiah, menjadikannya salah satu proyektor laser premium paling terjangkau dalam portofolio Leica. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk menetapkan dividen interim termin pertama tahun buku 2026 sebesar Rp20 per saham yang akan dibagikan pada kuartal 2 tahun ini. Langkah ini ditopang kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih triwulan pertama mencapai Rp14,7 triliun. PT Bank Sentral Asia Tbk atau emiten dengan kode saham BBCA mengumumkan pembagian dividen interim termin pertama untuk tahun buku 2026 sebesar Rp20 per saham. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan pada Januari hingga Maret 2026 serta komitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Rencana ini merupakan tindak lanjut hasil RUPST yang digelar pada 12 Maret 2026 lalu. Saat itu, direksi menyampaikan peluang pembagian dividen interim hingga 3 kali dalam setahun dengan jadwal berkala setiap kuartal apabila kondisi keuangan perseroan memungkinkan. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyatakan penetapan dividen interim didasarkan pada posisi permodalan yang kuat, rasio likuiditas yang memadai, serta kualitas aset yang tetap terjaga. Perseroan juga memperhatikan kebutuhan pengembangan bisnis induk dan anak usaha dalam menjalankan strategi pertumbuhan. Hingga Maret 2026, perseroan mencatat pertumbuhan kredit 5,6% secara tahunan menjadi Rp994 triliun. Dana giro dan tabungan atau kasa tumbuh 11,2% menjadi Rp1.089 triliun, sedangkan laba bersih konsolidasian mencapai Rp14,7 triliun. Dividen interim termin pertama ini akan diperhitungkan dalam total pembagian dividen tahun buku 2026. Penetapan dividen final akan menunggu persetujuan pemegang saham dalam RUPST yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Tim Liputan IDX Channel. Ya, manajemen Bursa Efek Indonesia meyakini fundamental pasar modal masih dalam kondisi baik. Meski IHSG mencatatkan penurunan di sepanjang pekan kemarin. Hal ini didasari laporan keuangan seluruh emiten, khususnya dalam kelompok LQ45 yang berhasil membukukan laba bersih 29,9% secara year on year. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik mengatakan, dari seluruh emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 80% membukukan laba bersih. Ini merupakan persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini pun menunjukkan bahwa fundamental perusahaan tercatat dalam kondisi baik. Jeffrey mengingatkan kepada para investor agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat,
khususnya terkait dengan pengumuman MSCI dan FTSE. Namun demikian, Jeffrey mengatakan upaya di dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan MSCI dan FTSE hingga saat ini masih berjalan. Dari seluruh perusahaan tercatat yang ada, 80% membukukan laba bersih. Ini adalah persentase tertinggi 5 tahun terakhir. Ya, kalau kita lihat di tahun 2020, hanya ada 63% perusahaan tercatat membukukan laba bersih. 2021 sampai 2025 itu persentasenya antara 73 sampai 76% perusahaan yang membukukan keuntungan. Kuartal pertama tahun 2026, 80% membukukan laba bersih. Itu tentu menunjukkan bahwa fundamental dari perusahaan-perusahaan tercatat kita saat ini dalam kondisi baik.